Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Azhara dengan NPM 1101102400156. Hari ini saya akan memaparkan kasus mengenai Badan Legislatif dan hubungannya dengan materi-materi yang ada di mata kuliah Hukum Lembaga-Lembaga Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kasus mengenai RUU Perampasan Aset dan lambannya DPR dalam pengesahan RUU tersebut yang sudah dirancang dari jauh-jauh hari. Indonesia dinilai kehilangan potensi pemasukan negara hingga triliunan rupiah disebabkan belum disahkannya RUU atau Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa instrumen hukum yang kuat, negara kesulitan untuk memulihkan dampak kerugian akibat korupsi, terutama jika aset hasil kejahatan tidak dapat disita akibat beberapa kondisi yang terjadi ke pelaku. Salah satu peneliti dari Transparansi Internasional Indonesia yaitu Alvin Nicola menegaskan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset saat ini sangat tinggi dan semakin mendesak. Menurutnya, saat ini banyak aset hasil kejahatan tidak bisa dirampas karena pelaku meninggal, kabur, atau belum divonis. Tanpa adanya instrumen hukum non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus menunggu vonis pidana, negara akan terus kehilangan potensi pemasukan triliunan rupiah. Kehilangan potensi pemasukan merupakan kerugian besar bagi keuangan negara yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan wilayah NKRI. Selain itu, Alvin pun mendesak agar ada pembahasan mengenai pembentukan Badan Pengelola Aset Terpadu guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset hasil sitaan. Tanpa pengawasan yang ketat dan aturan hukum acara yang kuat, penyitaan aset berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya transparansi hingga minim kepercayaan publik bagi negara. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset telah disusun sejak 2012 oleh PPATK, namun belum juga disahkan meski telah ada perintah dari Presiden Jokowi melalui Surat Presiden nomor R-2/Pres-05/05/2023 yang telah memerintahkan DPR untuk memprioritaskan RUU Perampasan Aset. Ketidakseriusan DPR ini dinilai bertentangan dengan komitmen Indonesia pada UNCAC tahun 2003 yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Urgensi RUU ini sangat tinggi karena kerugian negara akibat korupsi tahun 2022 mencapai 48.786 triliun rupiah dengan tingkat pengembalian hanya 7,83%, yaitu sekitar 3.821 triliun rupiah. IPK Indonesia pun turun dari 38 menjadi 34, yang sekarang menempati peringkat 110 dunia menurut Transparansi Internasional. Regulasi yang komprehensif serta progresif menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi permasalahan korupsi yang memang merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Selain itu, mengingat dampak dari tindak pidana korupsi yang tidak hanya membahayakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara, melainkan juga dapat merusak nilai-nilai moralitas bangsa secara sistematis. Atas dasar tersebut, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime di Indonesia. Selama ini, besarnya kerugian negara akibat korupsi tersebut dan uang ganti rugi yang diterima oleh negara masih jauh dari kata sebanding dengan kerugian yang diterima oleh negara. Hal ini kembali mempertegas keurgensian dari RUU Perampasan Aset yang memang
merupakan hal yang penting. Selama ini, pengaturan perampasan aset di Undang-Undang Tipikor, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Undang-Undang Pengadilan Tipikor belum menutup kekosongan hukum, terutama pada kasus tersangka meninggal dunia, melarikan diri, tidak ditemukan, atau tidak memiliki ahli waris. Padahal, Pasal 54 ayat 1 huruf C UNCAC mengamanatkan adanya mekanisme perampasan aset tanpa pidana atau yang biasa disebut dengan Non-Conviction Based Asset Forfeiture or NCB untuk implementasi dalam situasi-situasi tersebut. Kemudian, RUU PA membawa 3 paradigma baru. Yang pertama adalah fokus pada aset hasil kejahatan, bukan hanya pelaku. Yang kedua, penyelesaian lewat pengadilan perdata atau pendekatan in rem. Dan yang ketiga, tidak menjatuhkan sanksi pidana seperti pada kejahatan lain. Pasal 5 ayat 2 dan pasal 6 ayat 1 memungkinkan perampasan aset minimal 100 juta rupiah atau terkait ancaman pidana kurang lebih atau sama dengan 4 tahun jika sumbernya tidak dapat dibuktikan sah. Kemudian, pasal 7 ayat 1 memungkinkan perampasan aset meski pelaku meninggal, kabur, sakit permanen, atau tidak ditemukan. Konsep yang diusung adalah unexplained wealth seperti di Australia yang memperluas subjek hingga keluarga atau pihak terafiliasi serta menerapkan asas reverse onus atau harta dianggap hasil kejahatan sampai terbukti sebaliknya. Pendekatan ini menutup peluang pelaku memakai aset hasil korupsi dan bersifat preventif, lebih efektif dan juga efisien secara ekonomi. Kasus mega korupsi Surya Darmadi dengan kerugian 104,1 triliun rupiah menjadi contoh lamanya penindakan di Indonesia yang seharusnya dapat diatasi jika RUU ini sudah berlaku. Secara keseluruhan, RUU perampasan aset bukan sekedar instrumen pemulihan kerugian negara, tetapi juga indikator keseriusan pemerintah dan DPR dalam pemberantasan korupsi secara menyeluruh, progresif, dan berkelanjutan. Oke, kemudian kita akan beralih kepada analisis mengenai lambannya pengesahan RUU perampasan aset oleh DPR jika ditinjau dari perspektif hukum lembaga-lembaga negara. Pengesahan RUU perampasan aset merupakan salah satu langkah yang strategis dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, hingga kini DPR belum mengesahkannya. Padahal, draft RUU perampasan aset telah ada sejak 2012. Keterlambatan ini dapat dianalisis melalui beberapa aspek penting. Yang pertama, proses legislasi yang tidak sesuai prosedur. RUU perampasan aset pertama kali disusun oleh PPATK pada tahun 2012 dan sejak itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 hingga 2026. Namun, hingga lebih dari 1 dekade, DPR belum membahas secara tuntas. Berdasarkan Pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden. Keterlambatan ini menunjukkan pelambanan fungsi legislatif DPR dan ketidakoptimalan pelaksanaan kewenangan konstitusionalnya. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip efektivitas legislasi yang seharusnya menjamin kepastian hukum dan kepentingan publik. Yang kedua, tanggung jawab DPR dalam menjalankan kepastian hukum. DPR memiliki kewajiban untuk memastikan kepastian hukum melalui pembentukan undang-undang yang efektif. RUU perampasan aset dirancang untuk mengisi kekosongan hukum terkait perampasan aset hasil tindak pidana, termasuk kasus di mana tersangka meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak dapat ditemukan.
penundaan pengesahan RUU ini menunjukkan kurangnya komitmen DPR dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya, sekaligus membuka celah bagi ketidakpastian hukum yang merugikan negara dan masyarakat. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya menjalankan fungsi representatif dan pengawasan, yaitu memastikan RUU yang strategis ini dapat segera diimplementasikan dan juga disahkan. Yang ketiga adalah keterlibatan lembaga negara dalam proses legislasi. Proses legislasi RUU perampasan aset melibatkan berbagai lembaga negara, termasuk yang pertama Kementerian Hukum dan HAM, yang bertugas memberikan masukan hukum dan teknis. Yang kedua, PPATK, yang bertugas sebagai penyedia data aset hasil tindak pidana. Yang ketiga adalah BPHN, yang bertugas memberikan dukungan administrasi dan harmoni regulasi. Meskipun rekomendasi dari lembaga-lembaga ini tersedia, DPR belum menyelesaikan pengesahan RUU perampasan aset. Hal ini mencerminkan disfungsi koordinasi antar lembaga-lembaga negara dan menimbulkan pertanyaan mengenai kepatuhan DPR terhadap prinsip check and balance, ataukah DPR mencederai prinsip check and balance. Seperti yang kita tahu, prinsip check and balance yang menekankan kolaborasi antar lembaga untuk menghasilkan hukum yang efektif tidak juga direalisasikan oleh DPR yang terbukti dengan lambannya pengesahan RUU perampasan aset hingga saat ini. Yang keempat, implikasi terhadap sistem hukum nasional. Keterlambatan DPR dalam mengesahkan RUU perampasan aset berdampak nyata pada sistem hukum nasional. Yang pertama, negara kehilangan kesempatan memulihkan aset hasil korupsi karena mekanisme yang ada saat ini hanya memungkinkan penyitaan aset setelah proses pidana tuntas. Yang kedua, memberikan peluang bagi koruptor menyembunyikan kekayaannya atau memanfaatkan celah hukum untuk menghindari penindakan. Yang ketiga, mengurangi efektivitas penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Prinsip negara hukum menuntut adanya kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional. Lambannya pengesahan RUU perampasan aset ini menimbulkan ketidaksesuaian antara fungsi legislatif DPR dan prinsip dasar dari negara hukum. Jika kita melihat kembali dan menilik lebih lanjut mengenai urgensi pengesahan dari RUU perampasan aset, akan saya ringkas dalam 4 poin. Yang pertama, memperkuat sistem hukum nasional sehingga aset hasil tindak pidana dapat dirampas lebih cepat dan efisien oleh negara. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, menutup celah hukum yang memungkinkan koruptor dapat menyembunyikan aset atau mengalihkan kekayaannya. Yang keempat, memberikan kepastian hukum bagi lembaga penegak hukum termasuk KPK dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti tindak pidana korupsi. Kemudian, kita juga perlu melihat apa sih faktor yang melatar belakangi lambannya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR. Kemudian saya juga merangkum 3 faktor yang menjadi lambannya DPR dalam mengesahkan RUU ini. Yang pertama, adanya keterbatasan waktu legislasi, sehingga RUU ini belum direalisasikan sejak era Presiden SBY hingga program Presiden Prabowo Gibran yang menargetkan 100 hari kerja. Yang kedua adalah kepentingan politik dari fraksi-fraksi DPR. Beberapa fraksi meminta pembahasan menyeluruh agar RUU tidak bertentangan dengan undang-undang lain. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan harmonisasi dengan regulasi lain, seperti Undang-Undang Tipikor, KUHP,
dan peraturan pelaksana agar perampasan aset dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih hukum. Sekian pemaparan kasus dan juga analisis terkait dengan materi-materi hukum lembaga-lembaga negara dari saya. Sekiranya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.